Alhamdulillah alladzi nazzalal Qur'an fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ayuhan nas, ittaqullah fa innahu ra'su kulli amal. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya selalu bertakwa kepada Allah. Karena bertakwa kepada Allah adalah pokok dari segala urusan. Segala urusan kita ini tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, baik di dunia sampai di akhirat sana, nanti, kalau itu semuanya dilaksanakan, dilakukan, dijalankan tidak berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, marilah kita semuanya selalu berusaha bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan larangannya tanpa kecuali. Dan untuk bisa bertakwa kepada Allah, saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, satu-satunya jalan hanyalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kita tidak akan bisa bertakwa kepada Allah kalau kita tidak mengetahui isi Al-Quran. Bangsa ini sudah terlalu lama meninggalkan Al-Quran, dan itu akan mengakibatkan keruntuhan dari bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia dulu ketika berdiri oleh para pendiri negara kita yang mayoritas adalah para ulama, tidak sembarangan mereka menegakkan, mendirikan negara ini. Mereka adalah orang-orang yang paham terhadap agama Allah al-Islam ini. Maka dari itu, saudara sekalian, kita sekalian ini yang sekarang ada hanyalah sebagai penerus, generasi penerus dari pejuang-pejuang yang telah mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang mereka dirikan di atas azas yang mereka sebut sebagai, dulu dikatakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Para pendiri negara ini mengakui bahwa atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, berdirilah negara ini. Dan kita sebagai generasi penerus
sebaiknya juga mengikuti petunjuk para ulama di dalam menjalankan tugas kita sebagai penerus, generasi penerus ini. Terlebih lagi anak-anak kita yang masih kecil-kecil, jangan abai terhadap anak-anak kita. Jejali mereka dengan Al-Quran. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, "Waman a'rada an dzikri," kata Allah dalam surat Toha ayat 124, 125 dan 126. "Waman a'rada an dzikri," dan siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Yang dimaksud dengan zikri atau peringatanku itu adalah Al-Quran. Siapa saja, Allah menyatakan waman, dan siapa saja, mau laki-laki atau perempuan, mau ulama atau bukan ulama, mau kiai atau bukan kiai, mau ustadz atau santri, mau orang kaya atau miskin, mau orang Arab atau bukan orang Arab, mau orang berkulit putih atau berkulit hitam, mau pejabat atau rakyat, siapa saja yang a'rada an dzikri, dia berpaling dari Al-Quran, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya untuk dia ada penghidupan yang sempit. Saudara, Allah berfirman bahwa siapa yang berpaling dari Al-Quran maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Mungkin akan ada yang bertanya, loh itu ada banyak orang kaya di negeri ini, banyak pejabat yang sukses, mereka tidak pernah itu belajar Al-Quran, mereka tidak pernah mengaji, kenapa mereka bisa hidup enak? Kenapa hidupnya tidak sempit? Saudara, untuk mempelajari Al-Quran dan mengerti maknanya, saudara harus belajar tafsirnya. Untuk bisa mengerti tafsirnya, saudara harus belajar bahasa Arab. Gak ngerti bahasa Arab, gak akan mungkin paham Al-Quran. Yang dimaksud dengan ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit itu ada penjelasannya. Rasulullah SAW sendiri juga menjelaskan, penghidupan yang sempit adalah penghidupan sesudah mati nanti. Satu, penghidupan yang sempit juga bisa bermakna penghidupannya di dunia ini sempit, sumpek, kata orang Jawa. Kelihatannya kaya, saudara, tapi mereka hatinya tidak pernah tenang. Banyak orang kaya mati bunuh diri, banyak orang kaya matinya memelas, kasihan, padahal hartanya banyak. Kelihatannya saja kita melihat mereka senang, oh belum tentu senang hati mereka. Hati mereka tidak pernah tenang, itu orang yang kaya-kaya itu. Beda dengan orang miskin, mau mikirin apa? Gak ada yang dipikirin, duit gak punya, ya sudah tidur. Mau makan enak gak bisa, gak punya duit, ya sudah makan apa adanya. Orang miskin lebih santai. Dan perlu diingat saudara, yang pertama nanti akan masuk surga sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara umat beliau yang akan masuk surga itu bukan orang kaya-kaya saudara, tapi orang-orang miskin. Orang-orang miskin itulah yang akan menjadi penghuni surga terlebih dahulu, 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Jadi saudara jangan senang dulu jadi orang kaya. Enak saja di dunia ini, kelihatannya enak, di akhirat belum tentu enak. Di alam kubur sudah diancam dengan ma'isyatan dongka kalau orang kaya tadi tidak mau mempelajari, memahami Al-Quran. Allah sudah menyatakan, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami Allah akan mengumpulkan dia yang berpaling dari Al-Quran tadi di hari kiamat tadi dalam keadaan buta matanya. Jadi kalau nanti di padang mahsyar, naudzubillahi min syarri dzalik, kalau kita melihat di sana banyak orang yang kita lihat dulu di dunia dia ini enggak buta, kok sekarang matanya buta, itu tandanya bahwa dulu dia di dunia berpaling dari Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu kata Allah, qala, berkatalah dia kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau membangkitkan aku di padang mahsyar ini dalam keadaan buta kedua mataku, wa qad kuntu basira, padahal dulu aku di dunia ini melihat, ya Allah. Ya Rabb, kenapa mataku buta, ya Allah, padahal dulu aku di dunia ini bisa melihat. Bahkan aku dulu waktu di dunia jadi spesialis mata, ya Allah. Kenapa aku sekarang buta?
Ya kamu jadi spesialis mata tapi nggak pernah ngaji. Jadi saudara sekalian, mumpung ini belum terjadi dan kita berada di dalam bulan yang penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah, mari kita gunakan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan hari-hari puasa kita ini dengan sebaik-baiknya. Ada 4 amalan kata para ulama yang bisa menyebabkan kita memperoleh Lailatul Qadar. 1, banyak berzikir kepada Allah di dalam bulan-bulan di hari-hari puasa kita ini. Termasuk berzikir kepada Allah adalah selain zikir-zikir yang macam-macam itu adalah membaca Al-Quran. Itu zikir yang paling agung selain la ilaha illallah. Yang kedua, kita banyak melakukan sholat-sholat sunnah di dalam bulan Ramadan yang di bulan-bulan lain barangkali kita tidak melakukan sebagaimana adanya. Yang ketiga, kita banyak melakukan iktikaf. Jangan segera meninggalkan masjid ketika sudah selesai sholat fardu. Saudara iktikaf dulu barang sebentar di masjid ini. Di masjid di mana saudara melakukan sholat fardu tadi. Yang keempat, saudara banyak bersedekah. Rasulullah SAW menurut riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas, beliau mengatakan ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyu sodakotin afdol, wahai Rasulullah, apakah sodakoh yang paling mulia, yang paling afdol? Beliau menjawab, sodakotu Ramadan, sodakoh di bulan Ramadan. Maka dari saudara sekalian, kalau ada di antara saudara ada kelebihan harta, sisihkanlah harta itu ke dalam kotak-kotak amal ini yang akan dimanfaatkan oleh pengurus ini untuk kepentingan fi sabilillah, untuk kepentingan menutup biaya buka bersama di masjid ini apabila kekurangan dana. Jadi tidak ada ruginya saudara infak di jalan Allah. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ahu bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna fataqabbalallahu minna tilawatahu wa taqabbal minna siyamana wa salatana wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.